Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat ibadah hari Minggu ini. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang dalam Minggu pagi Bapak Ibu ya, Minggu yang pertama tanggal 5 Maret 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, karena kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan sudah pelihara hidup kita, sudah melewati bulan Februari. Saat ini dalam minggu pertama, ibadah minggu pertama kita di bulan Maret. Semua karena anugerah Tuhan. Mari kita semua mencari Tuhan. Siapanya Dia Yesus, satu-satunya sobat yang tidak pernah tinggalkan kita. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Ada satu sobatku yang setia, dia tidak pernah tinggalkan kita. Ini hari Minggu, harinya Tuhan. Mari semua kita beribadah kepada Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan dalam Ibrani 10 ayat 25, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihatin dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin, puji Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, mari kita pergunakan dengan sungguh-sungguh, karena ibadah itu ada janji Tuhan, saudara. Kalau kita buka di dalam 1 Timotius pasal 4 ya, bahwa kita pentingnya beribadah kepada Tuhan. Itu ada janji Tuhan. Janji Tuhan untuk hidup saat ini maupun janji Tuhan hidup yang akan datang. Saya mau baca 1 Timotius pasal 4 ayat 8, demikian firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin, haleluya. Janji saat ini Tuhan akan berkati kita ya. Kalau di dalam Keluaran pasal 23-25 harus beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti makananmu ya. Bahkan janji Tuhan, saya mau baca sekarang. Keluaran 23 ayat 25, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Ini janji Tuhan saat ini maupun hidup yang akan datang. Hidup yang akan datang, surga buat selama-lamanya. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Mari setiap kita ikuti janji Tuhan, dan kita mau setia ikut Yesus. Sungguh Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan ajak Bapak Ibu, mari kita ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, karena di dalamnya ada janji. Baik saat ini kita akan diberkati sama Tuhan, maupun hidup yang akan datang, surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Ada satu sobatku yang setia, amin, haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku, amin, haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku, amin, haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Ada satu sobatku yang setia, amin, haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku, amin, haleluya. Di waktu aku susah, amin, haleluya. Waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya.
Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hati. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Nama Yesus yang berikan aku damai sejahtera. Coba bayangkan Bapak Ibu, Yesus berjanji, saya mau baca dalam Yohanes 14 ayat 18, demikian firman Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepada. Ini janji Tuhan. Tertulis pula dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku akan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan Yesus, tidak pernah tinggalkan kita. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punyamu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punyamu-lah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, namanya Yesus. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, pikiranku dan hatiku. Kami membaca firman-Mu di pagi yang ini Bapa. Hari Minggu, harinya Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Ampunilah semua dosaku Bapa. Ampuni semua salahku, kekilafanku Bapa Tuhan Yesus. Terima kasih, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku, Juru Selamatku, sentralku. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu pagi ini berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi.
Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada hari Minggu, harinya Tuhan. Setiap kita harus beribadah kepada Tuhan, karena di dalamnya firman Tuhan tadi dikatakan 1 Timotius 4 ayat 8. Ada janji Tuhan untuk hidup saat ini kita diberkati sama Tuhan. Dan hidup yang akan datang, surga bersama Yesus. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, sungguh orang-orang benar akan memuji namamu. Orang jujur akan diam di hadapanmu. Amin. Diberkati sama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Karena saya percaya hadirat Tuhan bersama kita. Kita mau setia sampai Yesus datang. Saya mau setia Bapak Ibu. Bukti saya terlalu setia ikut Yesus. Konsisten saya. Karena ikuti firman Tuhan. Karena di balik semuanya kesetiaan kita ada janji Tuhan. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b, orang setia sampai mati ada mahkota kehidupan. Oh, haleluya. Di dalam Yesus senang saya. Di dalamnya semua ada penuh janji-janji Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari saya membaca firman Tuhan. Mazmur 140, puji Tuhan. Semalam kita baca 139. Sekarang tinggal 10 fatsal lagi. Karena Mazmur ada 150 fatsal. Terus kita lakukan dengan setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pasal 140 ayat 1 demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan. Yang merancang kejahatan di dalam hati. Dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Bisa ular, sendok ada di bawah bibirnya. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku. Dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring di sepanjang jalan mereka. Menaruh perangkap terhadap aku. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku, Engkau berilah telinga, ya Tuhan, kepada suara permohonanku. Ya Allah, Tuhanku, kekuatan keselamatanku. Engkau menundungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik. Jangan luluskan tipu rencananya. Orang-orang melingling aku meninggikan kepala. Biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api. Biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Ayat 14 yang terakhir. Sungguh orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang jujur akan diam di hadapanmu. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Kitab Mazmur pasal 140 ayat 1 sampai 14 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Kalau sedang dalam nama Yesus, janji Tuhan, saya seyakin-yakinnya Bapak Ibu diberkati Tuhan. Mari. Firman Tuhan mengajar kita pada hari Minggu pagi supaya kita menjadi orang benar. Dan orang benar adalah orang jujur. Orang benar adalah orang hidup takut di hadapan Tuhan. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Aku ini jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah firman. Jadi artinya kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, maka harus hidup di dalam firman Tuhan. Dan kalau hidup di dalam firman Tuhan, harus hidupnya bersih dan jujur. Karena firman Tuhan katakan dalam Ayub 8 ayat 6, demikian firman Tuhan. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau. Dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Amin. Puji Tuhan. Orang bersih dan jujur adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita aman, saudara. Karena orang benar adalah orang hidupnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan, berarti dia takut akan Tuhan. Dan saya mau baca, saudara, ya, di dalam kebenaran firman Tuhan, orang yang takut akan Tuhan senantiasa hidup di dalam firman Tuhan. Dan senantiasa hidup di dalam firman Tuhan, senantiasa hidupnya tentram. Saya mau baca
Amsal Sulaiman pasal 14 ayat 26 dan 27. Lihat, perhatikan. Dalam takut akan Tuhan ada kenteraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak. Amin. Ini ciri-ciri orang yang benar. Ada hidupnya takut akan Tuhan. Dan kalau takut akan Tuhan, di dalamnya ada perlindungan yang bagi keluarga, istri, anak, semua diberkati sama Tuhan. Ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amin. Mari, biar senantiasa kita memegang kebenaran Tuhan, yaitu hidup takut akan Tuhan. Kalau hidup takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, makanya kita akan selamat, saudara. Menikmati hidup. Karena tadi dikatakan ya, kalau kita hidup takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Takut akan Tuhan itu adalah taat kepada firman Tuhan. Sebagai terakhir, Mazmur 112, ya saudara. Kalau hidupnya kita taat kepada firman Tuhan, anak cucu kita diberkati sama Tuhan nih. Sebagai terakhir, Mazmur 112 ayat 1, 2, dan 3. Haleluya. Berbagai orang yang takut akan Tuhan ini. Orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, bersih dan jujur, hidupnya taat kepada firman, maka keluarga diberkati. Takut akan Tuhan yang sangat suka kepada segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Amin. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan berarti hidup di pihaknya Tuhan. Kalau hidup di pihaknya Tuhan, Rom 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawannya? Kita tidak mungkin ada kekurangan dan kelaparan. Singa muda boleh kekurangan kelaparan. Tapi bagi orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Mazmur 34, saya mau baca. Ya, Mazmur 34 ayat 11. Singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mencari Tuhan, Yesus berkata, aku ini jalan kebenaran hidup. Berarti orang mencari Tuhan, mencari kebenaran, maka hidup di dalam kebenaran. Dan kalau di dalam kebenaran, kata firman Tuhan di dalam Amsal Sulaiman, belilah kebenaran, saudara. Itu kebenaran itu harus dibeli dengan bayar harga. Coba lihat ini. Amsal Sulaiman 23 ayat 23 dikatakan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Jadi orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, berarti dia tuh ada hikmat dan pengertian. Kalau hikmat pengertian, berarti ada di pihaknya Tuhan. Kalau di pihaknya Tuhan, maka Tuhan akan pembela yang sempurna. Tuhan akan pelihara kita. Oleh karena itu mari kita senantiasa mau datang kepada Yesus Kristus. Sebab tidak ada sobat lain, hanya Dia Yesus, satu-satunya sumber kebenaran. Dan hidup kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Nama Yesus itulah juru selamatku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan dan ikuti firman Tuhan. Sungguh orang benar akan memuji namamu. Orang jujur akan diam di hadapan. Amin. Kita adalah orang benar dan jujur. Dan hidup di hadapan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Suatu hari kelak, orang benar dan jujur akan menikmati hidup berkelimpahan. Dan nanti kelak hidup bersama Tuhan Yesus. Surga kekal selama-lamanya. Amin.
Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.